Saudara, penginjilan jalanan itu kami tidak mengumpulkan massa, tidak mengumpulkan jemaat, tetapi kami melepas alat musik dan kami ada di pasar-pasar juga. Jadi di pusat-pusat kota, tengah-tengah kampung, dan kami bawa musik seperti ini. Yang penting ada suara terdengar, dan inilah misi yang Tuhan percayakan buat kami. Dan penginjilan jalanan itu ada sejak pada masa pandemi atau pada saat COVID-19. Nah, karena itu kami lanjutkan lagi itu. Dan mungkin orang berkata mungkin virus sudah selesai, jadi tidak perlu lagi beribadah di tempat yang di luar, atau tidak perlu lagi menginjil di luar seperti ini. Saudara, virus corona mungkin boleh berhenti, tapi ada satu virus yang tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Virus itu bernama dosa. Dosa ini senantiasa di mana-mana sedang menguasai manusia. Manusia sedang tervirus dengan dosa. Dari mana datangnya dosa? Dosa itu datang dari pengaruh. Pengaruh dari mana? Pengaruh dari si setan. Dialah yang mempengaruhi manusia, seperti bagaimana dia mempengaruhi Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa terpengaruh, maka mereka mengambil keputusan untuk mengikuti apa kata iblis. Akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Dan sejak kejadian pasal 3 itu, manusia dikuasai oleh dosa. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri daripada ikatan dosa. Dan Tuhan berfirman bahwa sesungguhnya kalau kamu mengambil keputusan dan makan buah itu, maka dosa masuk dalam hidupmu. Dan Eden yang harusnya di mana manusia ditempatkan di situ, hidupnya, umurnya kekal selama-lamanya, tidak ada kesesakan, tidak ada kehancuran, tidak ada sakit penyakit di sana, tidak ada tekanan di sana. Tetapi karena dosa, Eden itu berubah menjadi Edan. Ada reaksi di sana, reaksi kutuk, hukuman, penderitaan menguasai manusia. Jadi Alkitab bilang manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, dikatakan maka engkau akan bersusah payah, engkau akan bersusah payah hidup dalam kutuk, hukuman dan penderitaan karena diikat oleh dosa. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa ini. Maka Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan kita sebelumnya di Kejadian 1 dan 2, kita diciptakan Tuhan segambar dengan Allah. Ketika Tuhan melihat manusia di bawah kolong langit ini sudah tidak berdaya, dalam tekanan, dalam ikatan, dalam hukuman, maka Dia harus datang menyelamatkan kita, membebaskan kita. Dialah Tuhan kita yang datang dari surga, menjelma menjadi manusia 100% dia Tuhan dan 100% manusia. Itu artinya begini, namanya Tuhan kita ajaib. Tuhan kita bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa datang dengan cara keajaibannya, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan, dan Dia datang untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, dan mengubah hidup kita seperti dikatakan tadi oleh hamba Tuhan Evangelis Pendeta Habel yang dulunya pernah menjadi nabi, kasus pembunuhan, yang awalnya kami semua ini tidak mampu mengubah hidup kami. Kita tidak mampu melepaskan hidup kami dari ikatan dosa. Tetapi ada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan namanya, yang telah datang untuk menyelesaikan perkara-perkara besar buat kita. Dengan dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kali yang kedua. Nah, umat Tuhan, kami ada di jalanan untuk menyampaikan kebenaran bahwa masih ada banyak umat Tuhan yang hidupnya belum pasti, yang
yang hidupnya belum jelas. Saudara, bukan berarti kita sudah punya golongan A, punya golongan B, sudah jadi orang Kristen, dan hidup kita sudah jelas. Kami semua punya kehidupan yang lama, tapi diubah oleh Tuhan. Jadi apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang sudah kami terima, bagaimana kehidupan kami telah diubah, itulah yang kami bagikan buat kita semua. Apalagi kita sedang berada pada peperangan akhir, di mana Alkitab bilang di Wahyu pasal 12 ayat 12, celakalah engkau hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam geraknya yang dahsyat, sebab dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kedatangan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena itu Alkitab bilang dia akan berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan, membuat kita tidak terkoneksi dengan surga. Dia membuat rumah-rumah tangga hancur berantakan, terjadi perceraian di mana-mana. Dia membuat anak-anak muda kehilangan masa depan. Anak-anak muda hidup dalam kehidupan terikat dengan seks bebas, narkoba. Anak-anak muda kehilangan tujuan, dan ada banyak umat Tuhan kehilangan status. Artinya Amsal 24 ayat 11 sedang digenapi. Selamatkanlah mereka yang sedang terhuyung-huyung menuju pembantaian, menuju pada kehancuran. Maka Alkitab juga berkata, kitab-kitab Nabi Yoel, bahwa sesungguhnya ayunkanlah sabit, sebab sudah masa ketuaan. Banyaklah mereka ada di lembaga kekelaman, yang hidup dalam penderitaan kutuk hukuman. Selamatkanlah mereka. Siapa yang akan menyelamatkan? Ya Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan kebenaran yang perlu disampaikan, kebenaran yang diterima. Maka kebenaran itu akan mengubah hidup kita. Karena kami menyampaikan bukan orasi politik, bukan berita sejarah, tapi kebenaran kehidupan di dalam Yesus Kristus lewat Roh Kudus yang akan menginsafkan kita, yang akan mengubah hidup kita, sehingga hidup kita tidak akan sama lagi. Kami dulu seperti itu. Kalau dulu kami hidupnya tidak jelas, tidak pasti, di lembaga kekelaman, hidup dalam mengutuk hukuman penderitaan, tapi diubah oleh Tuhan, memperoleh hidup yang kekal, memiliki damai, sukacita, ketenangan, tujuan hidup kekal. Itulah yang menjadi bagian yang Tuhan berikan buat kami. Ini juga yang harus kita miliki, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan sudah saatnya kita mengambil kehidupan ini yang diberikan oleh Yesus. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, yang sudah kita rayakan yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Itu membuat kita menyadari bahwa sudah saatnya kita bangkit dari kelemahan, kelesuhan, keterikatan, hidup yang tertunduk, hidup di lembaga kekelaman. Sudah saatnya kita bangkit, sebab kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun pembebasan, tahun rahmat. Dia Tuhan kita, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bagikan kepada saudara, ada 4 misteri hidup yang senantiasa sering kita alami. Dan ini akan menjadi kekuatan buat kita, mengingatkan kita semua supaya kita mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Sesungguhnya arti hidup kita adalah ketika kita boleh diubah, boleh terkoneksi dengan surga, dan boleh memiliki tujuan hidup. Dan kita akan menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan, dengan kebenaran yang kita dapatkan. Tetapi ada misteri hidup yang perlu kita mengerti, yang saya akan bagikan kepada saudara. Yang pertama saya bagikan kepada saudara adalah, kita lihat sama-sama misteri hidup yang pertama. Saya bilang itu adalah misteri Daud di rumah raja. Kenapa saya bilang misteri Daud di rumah raja? 2 Samuel pasal 12 itu menjelaskan bagaimana kehidupan Daud yang sudah diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Saudara, sebelum Daud diangkat jadi raja atas bangsa Israel, kalau kita mundur sebelumnya, Daud diangkat jadi raja atas suku Yehuda. Sebelum dia angkat Tuhan menjadi raja atas suku Yehuda, kita mundur sedikit lagi, Daud itu dia mempunyai kebiasaan ilahi, yaitu mengembalakan kambing domba ayahnya dengan setia. Di saat dia mengembalakan kambing
domba ayahnya. Di saat itulah Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Daud suka menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan Daud setiap hari adalah dia suka menyenangkan hati Tuhan, sehingga ada lagu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Alkitab katakan Mazmur Daud, Mazmur 23, karena tongkat Tuhan menghibur aku, dan aku tidak akan pernah takut dalam segala hal. Artinya kebiasaan ilahi yang Daud lakukan, yang menyenangkan hati Tuhan, itu membuat Alkitab katakan Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi kepada keluarga Isai. Sebab Alkitab katakan Allah telah menemukan hambanya yang berkenan di hati. Maka demikianlah dipanggillah Daud, diurapilah dia, diangkatlah jadi raja atas suku Yehuda. Kesetiaan Daud, ketaatan Daud membuat Tuhan mengangkat dia lagi untuk jadi raja atas bangsa Israel. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita sama, kita dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan, dari kehancuran, diubah oleh Tuhan. Dan setelah kita diubah oleh Tuhan, kita menemukan kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Yesus Kristus. Nah, saat itulah kita diajar Tuhan untuk senantiasa setia, setia berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab bilang, ketika engkau setia pada perkara kecil, aku akan memberikan engkau perkara yang lebih besar. Jadi kesetiaan kita ikut Tuhan, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membawa kita naik lagi. Nah saudara, misterinya begini, yang berbahaya adalah pada saat Daud di rumah raja, di saat dia ada pada tingkat jabatan yang tinggi, disitulah dia ada di zona nyaman. Ada begitu banyak gereja Tuhan akhir zaman terjebak di zona nyaman. Ada di rumah raja bicara tempat empuk, rumah raja bicara tempat yang enak, rumah raja di tempat di mana kita diangkat Tuhan. Di situ kita lupa bahwa di zona nyaman inilah kadang-kadang kita tidak sadar dosa sudah mengintip. Dan apa yang terjadi? Daud mengalami itu. Alkitab katakan pada saat itu raja-raja harus berperang, tapi Daud tidak berperang. Karena Daud berpikir dia raja, dia bisa mengatur semuanya, dia bisa memerintah pasukannya, dia tidak bisa pergi, itu bisa diatur karena dia sudah jadi raja. Padahal harusnya ada kebiasaan yang harusnya dilakukan, tapi itu diurungkan. Saudara, apa yang terjadi? Dosa masuk yang pertama. Itu sebetulnya mulai dari ketika harusnya dia berperang, tapi dia urungkan niatnya. Dosa mulai masuk di situ, celah mulai terjadi di situ. Setelah itu dia masuk pada level yang kedua. Dia berjalan-jalan di suatu rumah, dia melihat ada pemandangan di sana, yaitu Batseba sedang mandi. Waktu dia melihat Batseba sedang mandi, mulai ada keinginan untuk mengambil Batseba. Mulai ada keinginan, hawa nafsunya timbul. Dan pada level ketiga dosa masuk lebih dalam. Daud membuat strategi untuk mendapatkan Uriah, suami dari Batseba, ada di pasukan depan agar dia mati, supaya istrinya dia ambil. Mulai ada politik kotor di sana. Hati licik mulai muncul dalam kehidupan Daud, dan mulai dia nikmati dosa. Dia ambil istri Uriah itu, dia masuk lebih dalam. Dan saudara, Daud tidak menyadari dosanya mulai lebih dalam. Di akhir zaman, dengar baik-baik, kita kadang terjebak dengan zona seperti ini. Pada saat kita mengalami tekanan hidup, dalam kekurangan, dalam persoalan, sakit penyakit, kebangkrutan, usaha bangkrut, kita mulai nangis-nangis cari Tuhan. Kita mulai bertobat sungguh-sungguh. Waktu Anda mengalami sakit yang dokter berkata tidak akan disembuhkan, kita mulai berkata, Tuhan, aku bernasar, jika aku disembuhkan, aku akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Usahaku bangkrut, jika aku dipulihkan usahaku, aku akan memberkati pekerjaan Tuhan. Semua janji-janji ini diberikan kepada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan pulihkan semua itu, apa yang terjadi?
zona nyaman mulai menguasai kita semua. Dan misterinya ada di sini. Gereja Tuhan akhir zaman, ingat baik-baik, gereja Tuhan terjebak dengan zona nyaman. Bahkan zona nyaman bukan cuma menguasai orang-orang yang sudah buta dengan kekayaan, dengan jabatan, tapi juga di gereja lokal sudah dikuasai oleh zona nyaman. Gereja Tuhan mulai ada zona nyaman. Ingat saudara, Alkitab bilang di hari-hari terakhir gereja Tuhan akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Daniel 12 ayat 10 berkata, gereja akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya nanti Tuhan akan mempersiapkan jemaat yang kokoh, jemaat yang berkualitas surga, jemaat yang dibangun dengan mental imannya berkualitas emas. Emas itu semakin dibakar, semakin muncul kemurnian. Saudara, kenapa? Pada waktu pandemi COVID-19 tahun 2000 Tuhan izinkan. Saudara, begitu banyak orang yang goncang, banyak yang mati, jutaan yang mati. Sebetulnya Tuhan izinkan ini terjadi. Dia Tuhan mau agar gerejanya disucikan, dimurnikan dan diuji. Bukan jadi umat Tuhan yang ada di zona nyaman, yang hidupnya seenaknya menyakiti Tuhan, seperti yang Daud lakukan, saudara. Saudara, datanglah Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud atas apa yang sudah Daud lakukan. Umat Tuhan, yang luar biasa adalah Daud ini sudah masuk lebih dalam dosa. Dia tidak menyadari. Tetapi waktu Nathan memperingatkan dia, Daud menyadari. Dia kaget sekali karena dia sudah berbuat dosa. Umat Tuhan yang ada di program Surat Kuasa, bersyukurlah kalau kita sedang ada di program ini untuk diingatkan oleh Tuhan supaya jangan ada di zona nyaman. Zona nyaman, kita tidak sadar dosa sudah empuk dalam hidup kita. Anda punya jabatan, Anda sebagai eksekutif, yudikatif, legislatif, oknum-oknum pejabat yang sudah lama di zona nyaman. Anda sudah bergelimpangan dengan uang, jabatan, tetapi tidak takut Tuhan lagi. Saudara, dengar baik-baik. Nanti sadar ketika Tuhan sorewot dari surga. Ketika sudah pasrah baru sadar. Ingat, kami ada di jalanan menyampaikan kabar kebenaran ini agar kita jangan terjebak di zona nyaman. Zona nyaman membuat kita lupa Tuhan. Zona nyaman membuat kita seenaknya berbuat dosa. Tetapi Nathan memperingatkan Daud, kami di sini dipakai oleh Tuhan jadi Allah Tuhan, memperingatkan kita untuk sadar jangan ada di zona nyaman. Zona nyaman tempat empuk di mana kita tidak sadar dosa menguasai hidup kita, dan itu terus yang kita lakukan dan menyakiti Tuhan. Dengar baik-baik, mungkin kita kuat di bidang hukum, mungkin kita bisa bayar hukum sehingga kita tidak bisa terpenjara, kita tidak bisa tertangkap. Mungkin kita boleh bermain-main dengan hukum, tapi ada satu hukum yang tidak bisa kita permainkan. Hukum itu bernama hukum tabur tuai. Alkitab bilang apa yang ditabur orang itu akan dituai. Alkitab katakan jangan kamu sesat, Allah tidak mungkin dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Orang yang menabur kasih, orang yang menabur ketaatan, kesetiaan, itu akan ada tuaiannya. Engkau akan memiliki damai, sukacita dan ketenangan. Tapi orang yang menabur daging, menabur angin, akan tuai puting beliung. Sudah lama kita, sudah lama korupsi uang rakyat. Saudara, Anda lihat yang lagi viral sekarang di TikTok, yang ada di berita-berita, ya, kasus yang sedang ditangani oleh KPK sekarang bukan sedikit, saudara. 297 triliun. Anda bisa bayangkan dirampok oleh orang-orang seperti yang diberitakan itu. Anda bisa bayangkan rakyat lagi susah, mereka korupsi uang rakyat dengan berjumlah yang bukan sedikit, 257 triliun, saudara. Semua sampai triliun. Anda bayangkan itu, saudara, mau kasih habis bagaimana itu? Dan itu dirampok oleh oknum-oknum yang lagi viral sekarang. Ya, bahkan ada satu oknum yang istrinya artis, bikin rumah megahnya luar biasa. Sebetulnya mereka sedang menari-nari di atas penderitaan uang rakyat. Belum lagi yang belum ketahuan, itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan, tetap
Tapi semua Tuhan tahu, saudara. Semua Tuhan tahu. Pada akhirnya ketika kita terjebak dengan zona nyaman, kita tidak sadar nanti pada saatnya tiba, ketika dosa itu sudah matang, akibatnya maut. Tapi ketika firman disampaikan, Daud diperingatkan, dia menyadari. Sadarlah umat Tuhan, jangan terjebak dengan zona nyaman. Zona nyaman membuat kita melakukan dosa, dan itu tidak sadar karena ada selubung yang menutupi kita. Tapi misterinya terbuka. Daud sadar dia sudah di zona nyaman. Mari kita sadar, jangan ada di zona nyaman. Lepaskan, bebaskan, saudara. Mari kita bergantung total kepada Tuhan. Takutlah sama Tuhan, takutlah akan Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka disinilah kita akan menemukan kehidupan yang jelas. Yang kedua, misteri yang kedua kita lihat sama-sama. Kalau pertama Daud di rumah raja, yang kedua kita lihat sama-sama pada Kejadian pasal 39 ayat 1, 6 dan 8. Oke? Kami menghormati kaum muslim yang akan merayakan hari kemenangan pada besok hari. Puji Tuhan, biarlah kita boleh ada di bangsa ini yang saling menghormati, saling menghargai. Terima kasih buat kaum muslim yang besok akan merayakan hari kemenangan, di mana hari ini mereka sedang takbiran, ya. Jadi kaum muslim yang ada di Tondano juga sedang takbiran malam ini, karena besok akan merayakan hari kemenangan. Kalau kami juga Natal begitu, dan ini adalah Idul Fitri. Kami ada di Tondano, saudara. Ada di Tondano. Dari Manado perjalanan mungkin 1 jam, ya. Jadi terima kasih. Silakan untuk saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang takbiran yang ada di Tondano. Baik, saya lanjutkan, saudara. Yang kedua, pada Kejadian pasal 39. Kalau tadi Daud di rumah raja, tapi sekarang Kejadian 39 tentang Yusuf. Yusuf di rumah Potifar. Yusuf di rumah Potifar. Kalau Daud di rumah raja terjebak dengan zona nyaman, tapi kalau Yusuf dia ada di rumah Potifar dan digoda oleh istri Potifar. Saudara tahu, dengar, tidaklah seperti Yusuf yang digoda oleh istri Potifar, dan betul-betul dia tidak tergoda, dia tidak kompromi. Saudara, menjadi peringatan buat kita dan juga memberikan kita kekuatan bagaimana kehidupan kita yang senantiasa setiap hari mengalami namanya godaan-godaan dan cobaan-cobaan. Yusuf di rumah Potifar, dia digoda oleh istri Potifar, dan Yusuf betul-betul mengambil keputusan untuk menolak godaan itu. Tahukah saudara apa yang dikatakan oleh istri Potifar? Istri Potifar berkata begini kepada Yusuf, mari tidur dengan aku, mari selingkuh, mari korupsi, mari hidup tidak benar, mari mengikuti arus kekuatan dunia. Ini adalah tipuan iblis menyeret umat Tuhan untuk kompromi dengan dosa. Roh istri Potifar sedang menggoda banyak umat Tuhan. Makanya banyak yang jatuh dalam dosa, banyak yang selingkuh. Kenapa? Karena masuk roh istri Potifar. Mari selingkuh, mari korupsi, mari lakukan dosa seenaknya. Saudara dengar, Yusuf tidak tergoda. Pertanyaannya adalah, kenapa Yusuf menolak godaan? Kenapa Yusuf lari? Ingat saudara, karena ada kekuatan yang Yusuf miliki. Kekuatan yang Yusuf miliki adalah yang pertama, Yusuf menyadari bahwa kehidupan yang dia terima adalah kasih karunia, anugerah Tuhan, di mana Tuhan memberikan dia mimpi atau visi ke depan, bahwa engkau akan masuk istana raja. Yusuf bermimpi dia akan masuk istana raja. Tapi sebelum dia mendapatkan istana raja, Yusuf mengalami proses pembentukan. Dia harus dibenci oleh kakak-kakaknya, dia harus dimasukkan ke sumur. Ini proses hidup yang Yusuf alami. Ingat baik-baik, engkau akan kuat menghadapi tipu daya setan, engkau akan kuat menghadapi godaan kalau engkau menyadari hidupmu adalah
dengan kasih karunia, dibayar dengan dana yang sangat mahal, maka dia terlalu malu berbuat dosa. Yusuf menyadari dia hidup karena anugerah Tuhan, dia hidup karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Yusuf tahu dia sedang menjalani hidup, sedang berjalan pada tangga-tangga level-level untuk ada di istana raja. Karena itu Yusuf harus melewati semua ini, dibenci oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur, dijual jadi budak, masuk perangkap istana, masuk perangkap Potifar. Yusuf lolos, dia difitnah, dimasukkan ke penjara. Tapi setelah keluar penjara, Yusuf masuk istana raja. Itu artinya misteri hidup kita yang kedua adalah sadarlah, hidup ini adalah kasih karunia, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bukan berarti kasih karunia anugerah Tuhan Anda tidak melalui proses pembentukan dari surga. Karena kenapa? Karena hari-hari terakhir ini saudara yang lagi viral, ada pengajar-pengajar sesat yang mulai mengajarkan kita semua untuk hidup ini seenaknya berbuat dosa tetap masuk surga, karena katanya hidup adalah anugerah Tuhan. Ada juga pengajaran yang berkata, oh biar tidak percaya Yesus, yang penting berbuat baik masuk surga. Semua ini penyesatan di akhir zaman. Ini saya mau beritahu buat saudara, Yusuf di rumah Potifar, dia bisa keluar dan bisa lolos. Dia bisa Tuhan berikan kekuatan karena menyadari hidup adalah anugerah Tuhan. Dia sedang tahu, dia sedang berjalan pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, karena Yusuf tahu dia diberikan kepercayaan oleh Potifar. Karena itu dia bilang sama istri Potifar, dia bilang, masakan aku akan menjual apa yang aku dapatkan dengan aku kompromi dan aku selingkuh dengan engkau. Yusuf itu berani berkata tidak tentang godaan. Jadi saya mau beritahu umat Tuhan, di akhir zaman ini, ketika Anda sudah mengalami hidup dengan anugerah kasih karunia Tuhan, jangan seenaknya kita menjual itu. Jangan kita menjual kemurnian yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kita bangun selama ini. Kasih karunia kebaikan Tuhan yang Dia sudah berikan. Mari kita hargai semua itu seperti Yusuf menghargai kasih karunia. Dan yang ketiga, misteri ketiga adalah orang lumpuh di kolam Bethesda. Dia menunggu bertahun-tahun untuk dia mengalami kesembuhan. Karena Alkitab katakan ketika ada lonjakan air, ada malaikat yang turun. Siapa yang ada lebih dulu turun di kolam Bethesda, dia akan disembuhkan. Orang lumpuh ini bertahun-tahun, 30 tahun menunggu lonjakan air itu. Tapi saat itu Yesus datang. Yesus datang dan berkata, angkatlah tilammu, berdiri dan sembuhlah engkau. Saat itu juga orang lumpuh menerima kesembuhan ilahi. Saat itu dia berjumpa Yesus. Itu artinya misterinya adalah orang lumpuh di kolam Bethesda, dia menerima hari yang tepat, kairos, waktu Tuhan untuk dia disembuhkan. Saudara diberkati Tuhan, Anda sedang berada pada kairos Tuhan hari ini. Jika engkau sakit, hari ini ada kesembuhan ilahi terjadi atas. Angkatlah tilammu, bangkitlah, berdirilah, karena ada kesembuhan ilahi terjadi atasmu. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Ada waktu yang terindah, ada kairos yang terindah untuk Anda bisa terima hari ini. Itulah yang dimiliki oleh orang lumpuh di kolam Bethesda. Dia mengalami pemulihan dan kesembuhan ilahi. Dia berjumpa Yesus. Saat kami menyampaikan firman ini, saat kami ada di kota Tondano ini, engkaulah yang menerima mujizat dan kairos dari Tuhan itu. Dan yang keempat adalah perwira di Kapernaum. Dia datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, sembuhkan hambaku yang ada di rumah. Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Perwira ini berkata begini, Tuhan, tidak usah engkau ke rumah, karena aku tahu satu kata aku dengar, hambaku di rumah disembuhkan. Tuhan Yesus mendengarkan perkataan seorang perwira ini, kaget dan berkata, tidak pernah kulihat orang yang punya iman seperti ini. Artinya bahwa kita diajar oleh Tuhan, satu kata kita dengar kebenaran firman Tuhan dengan iman, maka ada pemulihan terjadi, ada kelepasan terjadi. Perwira di Kapernaum menerima mujizat, hambanya disembuhkan karena dia tahu, dia mendengar, dia melihat, dia mengalami tentang Tuhan yang ada di depan dia. Satu kata aku dengar, hambaku di rumah sembuh. Hari ini umat Tuhan, satu kata firman Tuhan yang kau dengar, maka terimalah kemenangan atasmu, terimalah kesembuhan atasmu. 4 misteri ini yang bisa kita mengerti, dan pastikan bahwa jangan ada di zona nyaman seperti Daud. Tetapi Daud menyadari yang kedua,
biarlah kita selalu menolak godaan. Jangan kompromi dengan dosa. Sadarlah hidup adalah anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa orang lumpuh di Kolam Bethesda, dia menerima kairos, waktu yang terbaik. Kita berada di kairos Tuhan, waktu yang terindah, yang terbaik. Dan yang keempat, maka dengarkanlah satu kata engkau dengar, kebenaran bisa memerdekakan kita, maka engkau akan melihat pemulihan terjadi atas engkau. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkatimu dengan firman Tuhan ini. Dimanapun kau berada, yang ada di Plaza Tondano City ini, dimanapun suara terdengar, Tuhan menyertaimu. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu masyarakat yang masih standby, masih bersama-sama dengan kami, dan setiap Bapak Ibu juga yang menyaksikan lewat live streaming, lewat Facebook dan TikTok. Percayalah bahwa Tuhan sudah berbicara, mengingatkan kita tentang perjalanan kehidupan kita. Kita tetap waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Bila mana Tuhan datang, saudara dan saya tetap siap untuk menjemput kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan malam hari ini, sebelum kita akan menutup rangkaian kegiatan ibadah KKR Jalanan, kita akan bersyafaat, berdoa bersama-sama, dan kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan, kami terus memerlukan Engkau dalam segala kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat. Sebab itu Bapa Surgawi, Kau bekerja dalam setiap hidup kami malam ini. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sesat dihidupkan. Sebagai Tuhan bagiku yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihidupkan. Sebagai Tuhan bagiku. Alkitab berkata, 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan berbicara perkataan, tetapi soal kuasa. Umat Tuhan yang ada di pusat Plaza Tondano City, yang sedang mendengarkan program ini, dimanapun suara ini terdengar, di sesi doa ini kami akan berdoa buat saudara. Mungkin Anda setiap hari Minggu ke gereja, belum ada jawaban dari persoalan masalahmu, masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan Anda nanti menunggu lagi 1 minggu untuk ke gereja lagi pada hari Minggu. Kami ada di semua tempat Tuhan bawa. Kami menjemput bola ibadah yang harusnya ada di gereja, kami bawa keluar untuk tujuannya agar kita yang mungkin masih menunggu nanti
hari Minggu lagi ke gereja. Dengarkan baik-baik, Tuhan kita ada di segala tempat. Dia ada dalam segala hal. Dia Allah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tahu, Maha Kuasa dan Mandiri. Jika Anda sedang ada di daerah ini di Tondano City, apapun yang menjadi persoalan pergumulan masalahmu, dengar kami akan berdoa. Juga kau yang ada di program ini, ada yang mengalami keadaan yang terpuruk, sakit, yang sudah berkali-kali dokter berkata harus minum obat selama-lamanya. Dengar baik-baik, mujizat Tuhan masih nyata. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yes. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dan rencananya tidak pernah gagal. Hari ini saudara, saat ini, buka hatimu. Kami berdoa buat saudara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus, nama yang berkuasa atas semua nama-nama yang dapat disebut. Nama penyakit, nama persoalan, nama pergumulan telah tunduk takluk di dalam nama Yesus. Maka hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan ilahi atasmu. Anda sedang mengalami kesembuhan sekarang. Rasakan dan mengalirlah kuasa kesembuhan atasmu. Urapan Roh Kudus yang menjamahmu. Sakitmu hari ini disembuhkan. Engkau yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tanggamu. Ekonomimu dipulihkan. Tuhan mengurapi umatmu. Tuhan menjamah kami semua. Terimalah pemulihan atas rumah tanggamu. Anak-anak muda, temukan masa depan yang Tuhan berikan. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Tuhan menyertai kami semua, memberkati warga masyarakat pusat Plaza Tondano City, memberkati ruko-ruko, tempat-tempat jual ya Tuhan, taksi-taksi online yang ada, diberkatilah semua. Kami memberkati toko ini Tuhan, di depan ini yang telah memberikan kami tempat untuk ada mesbah. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tolong mengisap, melompat, mengerit. Kami haling dari semua usaha mereka. Kami katakan berkat Tuhan yang menjadikan mereka kaya. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka semua. Di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, memberkati ya Tuhan. Buat bangsa kami Indonesia. Presiden, wakil presiden yang akan mengakhiri jabatan. Juga presiden yang terpilih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat mempersiapkan lagi kami presiden yang baru. Bangsa kami bangsa yang kuat, karena punya dasar yang kokoh. Karena ada Tuhan yang besar ada di bangsa kami. Diberkatilah Tondano, berkati Bupati Minahasa Tuhan, berkati Wakil Bupati, berkati kecamatan yang ada di Tondano Tuhan, berkati kelurahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Sekali kami memberkati semua masyarakat yang ada di pusat Tondano ini. Ruko-ruko, toko-toko yang ada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga memberkati agama Muslim yang besok akan merayakan hari kemenangan. Tuhan memberkati agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik diberkati Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, demikianlah kegiatan ibadah yang sudah selesai. Terima kasih buat semua. Terima kasih buat pemilik toko yang sudah memberikan aliran listrik.